Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, channel Asna Marihatul yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masuk di tema yang baru, yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang peta pikiran. Materi ini selalu kalian ulang-ulang sejak kelas 4 sekolah dasar. Jadi di sini Bu Asna hanya mengingatkan. Ya, peta pikiran adalah suatu cara mencatat, mengolah informasi, dan memetakan ide atau gagasan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara mudah dan kreatif. Nah, anak-anak, bagaimana langkah membuat pokok pikiran berdasarkan bacaan itu? Ya, langkah membuat pokok pikiran berdasarkan bacaan yang pertama adalah tentukan judul bacaan sebagai cabang utama. Berikutnya, tentukan turunan atau cabang-cabang dari cabang utama. Ketiga, gunakan garis untuk menghubungkan antara cabang utama dengan turunan. Nah, supaya kalian lebih jelas lagi, kalian bisa melihat sebuah contoh peta pikiran berikut. Nah, ingat, judul kalian harus taruh di tengah sebagai cabang utamanya, yaitu demi air bersih, warga Wabarobo rela berjalan sejauh 15 km. Berikutnya, kalian tinggal membuat turunan atau cabang dari cabang utama. Kebetulan di sini ada 3. Nah, anak-anak, untuk mengisi setiap turunan ini, kalian perlu membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan 5W1H. Contohnya, kalian lihat di cabang pertama itu, peristiwa apa yang terjadi? Nah, jawabannya kita letakkan di dalam, warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berikutnya, di cabang kedua atau turunan yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Beta Ombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, berikutnya kalian bisa membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang lain. Jadi tidak harus 3 anak-anak, bisa lebih juga dari 3. Kemudian kalian bisa menghubungkan beberapa turunan itu dengan menggunakan garis seperti pada contoh. Maka anak-anak, jadilah peta pikiran yang sangat kreatif yang memudahkan kalian untuk mendapatkan informasi penting dari bacaan. Berikutnya anak-anak, kita masuk ke manfaat air bagi makhluk hidup. Nah, manfaat air yang pertama adalah manfaat air bagi manusia. Yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga. Misalnya air digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan mengepel lantai. Yang kedua adalah untuk keperluan industri. Misalnya air digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan. Selain itu, air juga digunakan untuk pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. Berikutnya yang ketiga adalah untuk keperluan rekreasi dan olahraga. Anak-anak, ada beberapa cabang olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarananya. Misalnya olahraga renang, selancar, dayung, maupun arung jeram. Berikutnya untuk keperluan pertanian dan juga keperluan peternakan. Para petani sangat membutuhkan air dalam jumlah yang banyak untuk mengairi sawah dan lahan pertaniannya. Sedangkan para peternak juga sangat membutuhkan air untuk minum ternak mereka. Terakhir adalah keperluan transportasi anak-anak. Dalam hal ini, transportasi air itu adalah transportasi yang dilakukan di sungai dan juga laut. Berikutnya manfaat air bagi hewan. Yang pertama untuk minum. Sebagai makhluk hidup, hewan memerlukan air untuk metabolisme tubuh. Berikutnya sebagai tempat hidup. Ada beberapa hewan yang hidup di air, misalnya berbagai jenis ikan, udang, dan juga lumba-lumba. Ketiga, untuk membersihkan tubuhnya, misalnya kerbau dan gajah yang biasa membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air. Dan keempat, sebagai alat perlindungan. Contohnya buaya.
Buaya menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air untuk menghindari panas terik sinar matahari di siang hari. Nah, itu adalah manfaat air bagi hewan ya anak-anak. Kita lanjutkan manfaat air bagi tumbuhan. Nah, anak-anak, yang pertama adalah manfaat air untuk melakukan fotosintesis. Anak-anak, di dalam proses fotosintesis, air akan diserap oleh akar untuk dibawa ke daun. Selain untuk fotosintesis juga sebagai tempat hidup, karena ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air anak-anak, seperti eceng gondok, teratai, dan pandan air. Ketiga, menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Jadi, zat hara yang ada dalam tumbuhan itu dilarutkan oleh air dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan terakhir, menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkut dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil fotosintesis, dan olahan sel lainnya. Nah, itu anak-anak beberapa manfaat air bagi makhluk hidup. Kita lanjutkan anak-anak materi SBDP tentang tangga nada. Materi ini juga sudah sering kalian dapatkan dari kelas 4 sekolah dasar. Jadi Bu Asna hanya tinggal mengingatkan saja. Ya, tangga nada merupakan susunan nada yang berjenjang mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, dan kembali ke do. Tangga nada sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis, ingat ya Nana, adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Nah, tangga nada diatonis sendiri memiliki 7 nada pokok. Inilah yang membedakan dengan tangga nada pentatonis yang merupakan tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Nah, anak-anak, ada contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis, yaitu Tik 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 Bunyi Hujan. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud dan juga memiliki tempo sedang anak-anak. Kalian pasti ingat ya lagunya seperti apa? Ya, kita coba ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, begitu kurang lebihnya ya anak-anak. Kalian bisa praktikkan di rumah. Berikutnya masih membicarakan tentang air, kita masuk ke materi IPA tentang siklus air. Nah, anak-anak, air itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mengapa air tidak pernah habis ya? Nah, anak-anak, ternyata air itu tidak pernah habis karena air mengalami siklus air, atau disebut juga dengan daur air, atau juga disebut dengan siklus hidrologi. Ya, akan kita bahas kali ini tentang siklus air. Anak-anak, siklus air, daur air, siklus hidrologi adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Nah, ada beberapa tahapan anak-anak dalam siklus air ini. Ada 5 tahapan, dimulai dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, sampai dengan infiltrasi. Kalian bisa lihat ya di gambar sebelah kiri itu. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi itu artinya adalah penguapan anak-anak. Penguapan yang terjadi pada permukaan perairan. Kalian bisa lihat ya, di gambar sebelah kiri itu ada tanda panah ke atas yang menunjukkan proses evaporasi atau penguapan. Nah, anak-anak, proses yang kedua itu adalah transpirasi. Transpirasi ini adalah hilangnya uap air dari tanaman. Bisa juga disebut sebagai penguapan juga anak-anak. Nah, lalu apa bedanya evaporasi dengan transpirasi? Jika evaporasi itu penguapannya pada permukaan perairan seperti danau, laut maupun sungai. Nah, sedangkan transpirasi ini
penguapannya terjadi pada tanaman anak-anak. Jadi sama saja sebenarnya begitu, sama-sama penguapan. Nah, setelah penguapan, itu proses selanjutnya adalah kondensasi anak-anak. Kondensasi itu kata kuncinya adalah pengembunan. Karena kondensasi ini berarti terbentuknya titik-titik air melalui pengembunan dari uap air di awan. Kalian bisa lihat ya. Nah, terbentuknya awan itu merupakan proses dari pengembunan atau kondensasi. Selanjutnya presipitasi. Nah, ini mudah. Karena apa? Presipitasi ini nama lain dari hujan atau disebut sebagai turunnya titik-titik air yang mengembun di awan. Kalian bisa lihat ya, di sebelah kiri itu ada titik-titik hujan yang kemudian ada keterangan presipitasi di sana. Dan berikutnya yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi itu adalah masuknya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Kemudian nanti air yang masuk ke tanah itu anak-anak akan kembali ke sungai dan juga berakhir di laut, sehingga nanti akan terjadi proses siklus air kembali. Anak-anak, Bu Asna ingatkan lagi ya, prosesnya ada 5, evaporasi dan transpirasi, sama-sama penguapan, tapi satunya penguapan di permukaan perairan, sedangkan satunya lagi penguapan pada tanaman. Selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi kata kuncinya adalah pengembunan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya presipitasi, yang nama lainnya adalah hujan. Dan yang terakhir adalah infiltrasi, yang mana berarti masuknya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Nah, tetapi anak-anak, daur air itu dapat terjadi lebih cepat ataupun lambat. Nah, berikut adalah faktor yang dapat mempercepat dan memperlambat daur air. Yang pertama adalah energi matahari anak-anak. Setiap wilayah di bumi itu menerima sinar matahari dengan kadar berbeda yang bergantung pada bentuk permukaan dan letak geografisnya. Kemudian kelembapan udara. Jika udara makin dingin, maka gumpalan awan mendung pun juga akan semakin banyak. Ketiga, angin anak-anak. Angin sangat memengaruhi terjadinya daur air karena gerakan udara lembab yang terus-menerus dapat memicu terjadinya hujan. Kemudian suhu udara. Suhu udara ini sangat memengaruhi besar kecilnya curah hujan di suatu wilayah. Nah, jadi itulah anak-anak faktor yang dapat mempercepat dan memperlambat daur air atau siklus air atau juga siklus hidrologi. Berikutnya, keragaman sosial budaya. Nah, anak-anak, kekayaan sosial budaya yang ada di Indonesia ini sangat beragam coraknya. Mulai dari bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, kesenian daerah, sampai dengan upacara adat. Mari kita bahas satu-satu ya. Mulai dari bahasa daerah. Anak-anak dalam berkomunikasi, suatu suku bangsa menggunakan bahasa dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, ini ada contohnya anak-anak. Dalam bahasa Indonesia itu dia. Dalam bahasa Jawa piyambakipun atau DWE. Dalam bahasa Sunda manehna. Dalam bahasa Batak ibana. Dalam bahasa Bugis alena. Berikutnya pakaian. Pakaian itu dalam bahasa Jawa sandangan atau klambi. Dalam bahasa Sunda pawai. Dalam bahasa Batak abit. Dan dalam bahasa Bugis adalah care-care. Nah, termasuk juga anak-anak dalam menyapa orang, menanyakan kabar, itu ada beberapa bahasa daerah. Seperti di Jawa itu piye kabare, di Bali itu ken-ken kabare, kemudian di Betawi atau di Jakarta itu ada gimana kabarnya, dan juga di Bugis untuk menanyakan kabar itu bisa digunakan apa kareba. Nah, itu dia anak-anak. Jadi negara kita tuh kaya sekali dengan bahasa. Jadi tidak ada salahnya kalian untuk mempelajarinya satu persatu. Berikutnya adalah rumah adat anak-anak. Nah, sebenarnya ada banyak sekali rumah adat, tapi ini Bu Asna catatkan beberapa yang sering keluar. Misalnya di Nanggro Aceh Darussalam itu ada Krong Bade, rumah adatnya. Kemudian Yogyakarta Jawa Tengah itu rumah Joglo.
Sumatera Barat itu Rumah Gadang, Bali Rumah Adat Gapura Candi Bentar, Papua Rumah Adat Honai, Sulawesi Utara Rumah Adat Istana Buton, Kalimantan Timur Rumah Adat Lamin, kemudian Kalimantan Selatan itu rumah adatnya Banjar atau Betang, selanjutnya Nusa Tenggara Timur itu Musalaki, Kalimantan Tengah itu juga Betang. Anak, di sini Bu Asna akan tampilkan beberapa gambar rumah adat. Yang pertama ini adalah rumah adat Joglo, yang merupakan rumah adat Provinsi Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Dan yang kedua ini adalah rumah adat yang banyak sekali orang salah membedakannya karena mirip. Bentuknya sama-sama seperti perahu. Tapi bedanya yang satu perahu dari depan, yang sebenarnya perahu dari samping. Ya, namanya adalah rumah gadang. Yang sebelah kiri itu adalah rumah gadang, rumah adatnya masyarakat Sumatera Barat. Sedangkan yang sebelah kanan anak-anak itu adalah rumah adat Tongkonan yang merupakan rumah adat dari masyarakat Sulawesi Selatan, tepatnya suku Toraja. Nah, berikutnya adalah pakaian adat. Ini ada beberapa pakaian adat juga yang sering keluar ketika tes anak-anak, tapi sekali lagi tidak ada salahnya untuk kalian mempelajari pakaian-pakaian adat yang lain. Nah, Bu Asa akan sebutkan beberapa pakaian adat yang sering keluar ya anak-anak. Misalnya adalah ulos. Itu ulos merupakan pakaian adat masyarakat Sumatera Utara. Kemudian ada juga bundokan duang, itu pakaian adatnya Sumatera Barat, bahasanya seperti bahasa Minang ya. Kemudian aisan gede, itu dari Sumatera Selatan. Kemudian pakaian kebaya, kebaya itu ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Hanya saja kebaya dari Jogja ini sedikit berbeda dengan nama kebaya ksatria. Berikutnya ada pakaian adat yang cukup terkenal namanya baju bodo, itu dari Sulawesi Selatan. Juga ada baju cele yang merupakan baju masyarakat Provinsi Maluku. Nah, itu dia anak-anak pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini ada contoh gambarnya. Itu di sebelah kiri atas itu adalah pakaian adatnya masyarakat Bali. Sedangkan di sebelah kanan atas itu pakaian adatnya masyarakat Dayak, utamanya Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Nah, anak-anak yang sebelah kiri bawah itu adalah pakaian adatnya masyarakat Jawa Barat, dan sebelah kanan bawah itu adalah pakaian adat dari masyarakat Jambi. Nah, kemudian tari daerah ini juga sangat banyak sekali anak-anak. Bu Asna akan sebutkan beberapa yang sering keluar ya. Dari mulai tari Sedati dan tari Saman dari Aceh, tari Serampang 12 dan tari Tortor dari Sumatera Utara. Kemudian tari Piring, tari Payung, tari Lilin itu dari Sumatera Barat. Kemudian tari Sekapur Sirih dari Jambi. Ada lagi tari Yapong dari Jakarta. Yapong dengan Jaipong berbeda ya. Yapong itu dari Jakarta, sedangkan Jaipong itu dari Jawa Barat. Kemudian ada lagi Jawa Barat itu tari Merak. Selanjutnya dari Jawa Tengah sendiri itu ada tari Serimpi, tari Blambang Cakil, serta tari Gambyong. Kemudian tari Bedaya dari Yogyakarta, tari Remo dari Jawa Timur. Berikutnya tari Legong, tari Kecak, tari Pendet itu dari Bali. Kemudian tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Berikutnya ada tari Kipas, namanya Kipas Pakarena, itu dari Sulawesi Selatan. Tari Lenso dan juga tari Cakalele itu dari Maluku. Dan tari Selamat Datang itu dari Papua. Nah, ini dia anak-anak beberapa gambar tarian daerah. Ini adalah tari Kipas Pakarena. Itu merupakan tarian khas dari Sulawesi Selatan. Berikutnya tari Saman yang merupakan tarian masyarakat Aceh. Dan ini merupakan tari Pendet, tari kebanggaan masyarakat Bali. Ya, terakhir anak-anak yang akan kita pelajari adalah lagu daerah. Ini juga sangat banyak sekali. Akan Bu Asna sebutkan yang sering keluar, tapi sekali lagi tidak ada salahnya kalian pelajari lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara. Kita mulai dari Sumatera Barat. Itu ada lagu Sinanggar Tulo dan juga Butet yang terkenal.
Kemudian Sumatera Barat itu ada Ayam Den Lapeh dan juga Kampuang Nan Jau di Mato. Riau yang memiliki lagu yang sangat terkenal yaitu Soleram. Kemudian Jakarta memiliki lagu Jali-Jali dan Kicir-Kicir. Jawa Barat yang terkenal dengan lagunya Bui Bui Bulan dan Manu Dadali. Jawa Tengah yang terkenal dengan lagu Gulul-Gulul Pacul, Bambang Suling, Suwe Ora Jamu, Titik Tukong, dan Ilir-Ilir. Kemudian Jawa Timur, Rek Ayo Rek. Kalimantan Barat, Cici Periok. Dan ini yang sangat terkenal, Kalimantan Selatan, Ampar-Ampar Pisang. Sulawesi Utara, Si Patokaan dan O Inani Keke. Sulawesi Selatan, Angin Mamiri. Bali, Macepet-cepetan dan Janger. Kemudian NTT, Desaku. Maluku, Waktu Hujan Sore-sore, serta Ayo Mama. Dan kemudian Papua terkenal dengan lagunya Apuse dan Yamko Rambe Yamko. Ya, ini dia anak-anak lagu Ampar-Ampar Pisang sekali lagi dari Kalimantan Selatan dan lagu Rasa Sayangi dari Maluku. Ya anak-anak, itu adalah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.